Baik, untuk selanjutnya yaitu proses penyeratan antara bambunya agar semakin lembut. Prosesnya kita sikat menggunakan sikat besi. Nah, di sini jika tidak masuk kriteria, dia akan terkena sikatnya. Biar jadinya bagus. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya yaitu penimbangan serat menggunakan timbang digital, karena kita membuat variasi 20%. Nah, jadi sudah dihitung menggunakan rumus tadi, dan kita tinggal timbang saja dengan berat 6 gram. Oke, 6,6. Baik, setelah dirasa cukup, ini hasil dari proses penyeratan tadi menggunakan sikat dan menjadi halus seperti ini seratnya. Dan langkah selanjutnya ini langsung bisa dicetak menggunakan cetakan. Setelah penimbangan serat, lalu kita menimbang dengan katalis sesuai dengan berat yang sudah dihitung, yaitu dengan berat resin 25 gram. Oke, kita nyalakan dulu. Baik, langsung kita timbang saja. Oke, aduh. Oke, baik, tidak apa-apa. Oke, 26. Tidak apa, lebih sedikit. Dan untuk katalis saya menggunakan 3 tetes, karena jika kebanyakan dia akan cepat mengeras. Jadi kita menggunakan standarnya 3 tetes saja. 1, 2, 3. Oke, cukup. Jika resin dan katalis sudah dicampurkan, lalu langkah selanjutnya yaitu pengadukan agar resin dan katalis itu tercampur dengan merata. Baik, kita aduk untuk resin dan katalisnya. Metode ini pengadukannya secara pelan-pelan agar tidak timbulnya void, karena kalau kita semakin cepat mengaduknya, maka void itu akan muncul kecil-kecil. Nah, kita aduk sampai rata agar hasilnya maksimal. Hingga tercampur dengan merata antara katalis dan resinnya. Yang saya gunakan resin jenis polyester. Oke. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses pencetakan. Sebelum mencetak serat, kita lapisi dulu dengan Meguiar's atau anti lengket agar nantinya serat tersebut tidak melengket di cetakan tersebut. Jadi kita lapisi secara tipis-tipis saja agar menghindari kelengketan pada cetakan. Tipis saja sampai merata.
sudah merata, tapi kita tunggu hingga 5 menit agar beris tersebut agar mengering. Oke, cukup. Baik, setelah cetakan dilapisi dengan megulas atau anti lengket, kita langsung saja tuangkan resinnya ke dalam cetakan. Saya menggunakan metode hand layup. Jadi langkah pertama yaitu resinnya terlebih dahulu untuk dituangkan ke cetakan sampai merata. Hingga merata. Dan untuk seratnya jangan dimasukkan semua, karena di metode hand layup itu perlahan memasukinya. Jadi resin terus serat, resin dan serat seperti itu. Oke, kita pisahkan dulu. Baik, kita masukkan perlahan-lahan dalam cetakan. Kita menggunakan metode serat lurus, jadi dimaksimalkan dengan tertata dengan rapi. Masukkan perlahan-lahan ke dalam cetakan. Jadi untuk mempermudah penekanan pada serat, saya menggunakan wadah parfum ini agar lebih mudah. Nah, seperti ini, agar serat tersebut terendam dengan resin. Terus penekanan. Hingga merata. Baik, setelah dirasa cukup merata, lalu kita tuangkan lagi resin tersebut. Agar merata. Cukup. Lalu kita masukkan lagi seratnya sedikit demi sedikit agar merata. Seperti ini. Oke, kita ratakan. Lalu kita tekan-tekan lagi menggunakan alat tersebut agar serat tersebut terendam dengan resin. Baru sampai merata pada cetakan.
kasih. Baik, karena sini udah merata tadi melalui metode hand layup, langkah selanjutnya yaitu cetakan ditutup menggunakan keramik dengan tujuan agar spesimen tersebut menjadi rata. Tuh, jadi kita menggunakan keramik. Sebelum ditempelkan atau ditutup ke dalam cetakan tersebut, keramiknya dioleskan menggunakan minyak goreng agar nanti waktu pelepasan tidak lengket di cetakan tersebut. Selanjutnya yaitu langkahnya kita tutup pelan-pelan saja. Oke, baik. Nah, seperti ini cara sederhananya. Kita tutup menggunakan buku agar semakin padat tujuannya. Oke, kita tutup menggunakan buku agar menjadi padat. Nah, metodenya seperti ini secara sederhananya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini prosesnya. Nah, kita tunggu cetakan ini hingga 1 hari atau 24 jam agar spesimen tersebut kering dengan sempurna dan untuk pelepasannya agar lebih mudah. Terima kasih.